24 Januari 2024, hari yang berbahagia yang Tuhan sudah tentukan bagi kedua anakmu yang hari ini mengambil keputusan untuk hidup berumah tangga, memadu cinta, menggenapi firman Tuhan, supaya mereka boleh menguasai bumi ini. Terima kasih, kedua keluarga besar telah berkumpul dari tempat yang cukup jauh. Kami semua jemaat telah hadir di tempat ini untuk menyaksikan pemberkatan nikah kudus yang Tuhan sudah siapkan. Sebelumnya kami ingin mendengar sebagian dari firman-Mu yang mengajar setiap orang, setiap pasangan yang mau membangun mahligai rumah tangga untuk mengikuti petunjuk dari firman-Mu. Karena Tuhan ingin setiap rumah tangga dibentuk dengan pondasi yang benar, dijalankan dengan penuh bahagia, dan tidak boleh diakhiri sampai maut memisahkan mereka. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk mendengar, merenungkannya siang dan malam, bahkan melakukannya dalam setiap kegiatan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19 ayat yang ke-6 bagian B. Setiap mempelai mendambakan perkawinan yang bahagia, awet sampai kematian saja yang memisahkan mereka. Tidak ada mempelai yang merencanakan untuk menikah sebentar saja dan merencanakan perceraian di awal-awal bulan tahun pernikahan. Setiap pasangan pasti ingin dan bertekad untuk membahagiakan satu sama lain, termasuk kepada kita semua yang pada saat ini sudah berumah tangga. Walaupun sudah lama menikah dan sampai saat ini mungkin rumah tangga kita belum berjalan baik, tidak ada istilah terlambat untuk memutuskan bahwa kita ingin hidup bahagia bersama pasangan kita masing-masing. Tidak peduli betapa buruknya kondisi rumah tangga kita saat ini, semuanya akan berubah menjadi baik asal saja kita membuat keputusan yang sangat sederhana, very simple. Saya mau memiliki rumah tangga yang bahagia. Keluarga bahagia bisa diperoleh bila kita mau melakukan 3 langkah berikut ini. Yang pertama, mau menerima keadaan diri pasangannya. Salah satu keinginan manusia yang terdalam adalah
minta diterima dirinya tanpa syarat dan kritikan apapun. Karena itu, jika kita ingin keluarga kita bahagia, kita harus menerima keadaan pasangan kita, baik itu istri maupun itu suami, secara utuh, tanpa syarat dan prasangka apa-apa. Dengan kata lain, jangan kita mencoba mengubah pasangan kita atau merombak dirinya. Sepasang suami istri yang baru saja dinikahkan di gereja, dan malam itu selesai upacara pesta, mereka memasuki rumah mereka. Selepas mereka berganti pakaian dengan pakaian istirahat, sang suami duduk di sofa dan dia memanggil istrinya yang baru saja dinikahkan beberapa jam. Dia bilang, sayangku, tolong duduk di sini. Aku mau cerita. Ada apa, suamiku? Aku mau cerita bahwa engkau bukan wanita satu-satunya yang aku pernah jatuh cinta. Aku pernah jatuh cinta beberapa tahun yang lalu dengan seorang gadis. Tapi hubungan kami tidak berlangsung lama karena ada berbagai perbedaan. Tapi aku mau buka ini semua supaya aku mau bersikap jujur. Tidak ada yang disembunyikan. Jangan sampai engkau dengar dari orang lain bahwa engkau bukan pacarku yang pertama. Sang istri jantungnya berdegup, mukanya sedikit pucat, dan dia memandang kepada suaminya. Dia ingat itu kata-kata yang berkata, the first love, cinta pertama, never die, tidak pernah mati. Sang istri kemudian berdiri, dia menuju kamar, dia menukar pakaian tidur dengan pakaian formal. Dia bawa itu pakaian yang sudah disusun di lemari, dimasukkan ke dalam koper, dan dia memanggil sopir untuk mengantarnya pulang ke rumah orang tuanya. Niat baik suami yang ingin transparan, membuka cerita bahwa dulu dia pernah punya pacar, tapi sekarang Tuhan nikahkan dia dengan engkau, istriku. Rupanya gayung tidak bersambut. Istri termakan dengan famio bahwa cinta pertama tidak mungkin mati untuk selamanya. Menikah bukan hanya menerima pasangan kita apa adanya. Cerita-cerita tentang hidupnya selama ini, karakternya, kebiasaannya, sifatnya, tapi juga keluarganya. Tidak boleh kita menikah hanya mau istri saja, tidak orang tuanya, tidak saudara-saudara kandungnya. Begitu pula istri, jangan hanya terima suami saja, tidak bisa terima kedua orang tua yang telah melahirkannya, kakak adiknya, saudara-saudaranya. Jangan sampai pernikahan kita akhirnya berujung
keributan, ketidakbahagiaan hanya karena soal-soal remeh-temeh. Kalau pakai istilah debat capres kemarin, receh. Soal odol saja, ada rumah tangga yang cerai. Karena suami maunya cepat, pencet odol lari depan. Istri maunya kalau tinggal setengah, pencet dari belakang. Supaya tidak ada odol yang terbuang. Jangan kita ribut hanya soal makanan. Mungkin suami kita suka saksang, masakan saksang yang paling enak. Mungkin istri kita suka makanan Toraja kah? Manado? Sangir kah? Nah, saya pernah ke Sangir, ke Tamako. Bikin KKR dihadiri oleh Pak Bupati dan keluarganya. Dan Pak Bupati datang ke depan, bertobat. Minta saya tumpangkan tangan. Masing-masing harus berusaha. Apa sih yang disukai pasangan saya? Apa sih kegemarannya? Apa sih yang dia tidak suka? Jangan hanya gara-gara warna gorden. Karena suami maunya 03 merah, sedangkan istri maunya 01 kuning atau putih. Dan hal-hal lain yang tidak penting. Suami istri tidak boleh bertengkar hanya soal-soal itu. Makanya kita harus berusaha untuk menerima keadaan, sifat, karakter, kebiasaan, kultur, budaya dari pasangan kita masing-masing. Yang kedua yang mesti kita lakukan adalah mencari hal-hal yang baik, yang positif dari pasangan kita. Menarik apa yang dikatakan Yesus dalam Injil Matius pasal 19 ayat yang ke-6 bagian A. Demikianlah mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Saya mau berikan rumus matematika pernikahan yang bahagia. 1 ditambah 1 sama dengan, anak SD cepat jawab, 2. Ada lagunya, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Tapi Yesus bilang pada hari ini, 1 suami ditambah 1 istri bukan jadi 2. Bukan ada 2 kebiasaan, bukan ada 2 karakter, bukan ada 2 kemauan, bukan ada 2 tujuan. Harus 1. Bagaimana suami tambah istri jadi 1? Bukankah faktanya mereka 2 pribadi yang punya 2 kebiasaan, yang punya 2 emosi, yang punya 2 keinginan? Inilah tugas berat bagi pasangan-pasangan pemula atau pasangan yang mungkin sudah belasan atau puluhan tahun. Kita harus punya proyek menurunkan harga diri kita dari 1 tambah 1 sama dengan 2 jadi 1,9. Mulai besok saya akan ikuti kesukaan makanan suami saya. Begitu pula suami, mulai besok saya akan belikan baju warna kesukaan istri saya. Dari mulai 0,1, 0,2, 0,5 sampai nanti akhirnya 1 ditambah 1 sama dengan 1. Proses ini terus berjalan sampai Tuhan memisahkan kita. Sampai salah satu dipanggil pulang oleh Tuhan. Ada kelebihan, ada kekurangan juga dalam setiap pasangan. Tuhan menciptakan, mendesain, mengcreate manusia begitu rupa supaya manusia saling membutuhkan, saling memerlukan,
saling melengkapi, saling menolong. Suami jangan sok pinter, suami jangan sok jago, suami jangan dominan. Tuhan bilang, aku ciptakan wanita untuk menjadi penolong, bukan perongrong, apalagi penodong. Ada istri yang tiap pagi suami belum bangun, dia periksa dompetnya. Bahkan sol sepatu dibeleknya pakai pisau silet. Karena suami punya kebiasaan, kalau baru terima gaji, separuh dibawa pulang, separuh disimpan di sol sepatu. Ibarat mobil, laki-laki itu gas, maunya tancap saja, maunya cepat, maunya segera, nggak mau nunggu. Maka wanita, istri harus jadi rem. Bilang, papa, ayah, bapak, papi, my husband. Lain kali pikir-pikir dulu. Walaupun nanti papi yang mutusin, kita berunding. Aku kan Tuhan bilang penolong buat papi. Masa papi jalan sendiri? Nanti kalau papi masuk jurang, aku kan ikut juga. Bagaimana anak-anak? Mobil ada gas, ada rem. Semahal apapun atau semurah apapun, kedua alat ini ada di mobil. Supaya kalau mau cepat, injak gas. Kalau mau nikung, mau turun, dan lain sebagainya, ada kemacetan, injak rem. Makin mahal mobil itu, makin tinggi faktor safety-nya. Remnya sekarang ada yang disebut ABS, anti-blocking system. Ketika fungsi rem tidak bekerja, maka mobil yang mahal, yang bermerek, ada alat cadangan sehingga remnya tidak bisa blok. Mobil saja yang di jalan, orang pikirkan faktor keamanan. Kenapa membangun rumah tangga kita ceroboh, careless, kita sembarangan, kita so optimis. Mama tahu apa? Mama urus dapur aja, urus anak aja. Ini urusan laki-laki. Tidak bisa begitu. Begitu pula istri. Tuhan bilang, suami adalah kepala. Jangan ditukar. Kepala rumah tangga sekarang istri. Pak RT tidak terima tuh kalau kita daftarkan keluarga. Kepala rumah tangga Ibu Sophia. Mohon maaf, ini nama fiktif. Lah suaminya kemana ada? Lo kok jadi ibu yang kepala rumah tangga? Kepala rumah tangga adalah suami. Artinya apa? Pemegang setir rumah tangga, kemudi rumah tangga ada di tangan suami. Kalau kepala ini ditukar jadi kaki, kaki jadi kepala, apa yang kita bayangkan? Bisakah dia berjalan sampai ke depan pintu sana? Enggak bisa, sakit. Kalaupun ada akrobat, orang berjalan dengan kepala, karena ada bantalan, karena dasarnya empuk. Tapi ketika lewati anak tangga, lewati jalan kasar, bisakah? Tidak bisa. Ada sifat manusia yang buruk yang harus kita lawan. Apa itu? Mencari keburukan pasangannya, mulai mengada-ngada. Memang di 3 bulan pertama, di 6 bulan pertama, di 1 tahun pertama, dalam bulan madu, tahun madu, tidak terjadi. Tapi ketika sudah punya anak 1, ketika sudah punya anak 3, ketika sudah punya cucu 1, ketika tubuh makin membesar, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang,
mulailah yang namanya suami cari-cari masalah, cari-cari kekurangan istrinya. Manusia, saya mau bilang, setiap kita, siapapun termasuk pendeta, mempunyai dua kantong. Satu di depan, satu di belakang. Kantong di depan, apa isinya? Kebaikan dia diisi di situ. Kesalahan istri diisi di depan. Sedangkan yang di belakang, dia isi kebaikan istrinya. Dia isi kesalahan dirinya. Yang dilihat cuma yang di depan terus. Apa yang di depan? Kebaikannya. Apa yang di depan? Keburukan istrinya. Sedangkan kebaikan istrinya taruh di belakang. Kelemahan dia ditaruh juga di belakang. Rumah tangga seperti ini sangat tidak sehat. Inilah sifat manusia yang sangat egois, mengingat kebaikan diri sendiri dan kesalahan pasangan, tapi melupakan, meniadakan, nggak mau tahu kesalahan diri sendiri dan kebaikan pasangan tidak pernah dibicarakan, taruh di belakang. Jangan harap rumah tangga yang seperti ini akan menjadi rumah tangga yang bahagia. Ada seorang laki-laki miskin hidup bersama istrinya di sebuah gubuk. Suatu hari sang istri minta dibelikan sisir kepada suaminya untuk rambut yang sudah memanjang. Dia ingin ada sisir supaya terlihat rapi, tidak acak-acakan. Sang suami yang sudah tua memandangnya dengan sedih kepada istrinya atas permintaannya itu dan berkata, istriku, aku belum bisa memenuhi permintaanmu untuk memberikan engkau sebuah sisir. Bahkan untuk jam tanganku saja, diambilnya jam tangan, diangkatnya, yang talinya sudah putus lama, aku belum bisa ganti. Istrinya tidak membantah, hanya tampak tersenyum di wajahnya. Keesokan harinya, sang suami tanpa memberitahu istrinya, pergi ke pasar dan menjual jam tangan tanpa tali. Kemudian dia beli sebuah sisir atas permintaan istrinya. Ketika dia sampai di rumah, sambil bawa sisir yang dibelinya, dia ingin segera menemui istrinya untuk bilang, ini sisir yang mama perlukan. Dengan hati gembira bahwa dia bisa membahagiakan istrinya, dia mendapatkan istrinya sedang duduk di ruang tengah. Dan ia sangat kaget melihat rambut istrinya sudah amat pendek. Seketika ia terdiam dan memandang istrinya. Dan dilihatnya di tangan kanan istrinya sedang memegang sebuah tali jam tangan yang baru. Rupa-rupanya sang istri sudah memotong rambutnya, menjualnya untuk membeli tali jam tangan bagi suaminya. Suami berpikir dia saja yang jual jamnya untuk beli sisir. Tapi rupanya istri juga melakukan hal yang hebat. Mengorbankan rambutnya untuk beli tali jam tangan istrinya. Keduanya hanya bisa saling memandang tanpa ada kata-kata yang keluar dari mulut mereka.
dengan mata yang berkaca-kaca. Meskipun kelihatannya keduanya tidak berhasil saling membahagiakan, namun true love, cinta sejati, terbukti masih hidup di antara mereka. Sekali lagi saya ulangi, pasangan hidup yang mau bahagia harus selalu memusatkan perhatian pada hal-hal yang baik dalam diri pasangannya. Saya mohon tanya, di tengah-tengah momen yang bahagia, ada yang hadir suami istri? Tolong angkat tangan. Ada yang hadir suami istri di samping pengantin? Masa enggak ada? Yang suaminya datang, istrinya datang, apa bujangan semua nih? Oh ada, Bapak Pendeta Esau dengan Ibu Pendeta Ribka. Tadinya kalau ada duduk berdampingan, saya mau saling pandang memandang. Yang ketiga, yang harus menjadi prioritas bagi pasangan yang ingin berbahagia, harus selalu bersyukur dan saling menghormati kepada pasangan masing-masing. Setiap pasangan akan merasakan bahagia bila apa yang dibuatnya dihargai. Nanti besok kalau istri Lai Erwin masak, walaupun mungkin agak keasinan sedikit, kasih 2 jempol, enak banget. Begitu pula kalau lusa suami pulang, jangan ditanyain dulu apa-apa, suruh duduk, pijitin dulu, setelah itu kasih kopi tubruk. Sebentar lagi kita yang ditubruk. Suami telah bekerja dengan serius mempersiapkan rumah tangga yang bahagia, maka istri juga harus menjadi ibu rumah tangga yang serius, mengatur rumah tangga, membesarkan anak, supaya terjalin kerjasama yang indah dan rumah tangga akan bahagia. Saya mau mengutip apa yang ditulis oleh Dan Sullivan, Catherine Nomura, yang berkata begini: sikap berterima kasih adalah jaminan terbesar untuk sukses kita dengan dunia sekitar, dengan pasangan kita di sepanjang hidup kita. Karena keberhasilan kita juga disebabkan ada dukungan dari pasangan. Makanya ada buku yang berjudul Di Balik Suami yang Sukses Ada Peran Istri yang Hebat. Ungkapkan rasa syukur, rasa terima kasih kepada pasangan kita setiap waktu, dan akan membuat cinta di antara kita, di antara kalian berdua, terus hidup, terus ada, terus bersemi sepanjang waktu. Saya mau tutup khotbah ini. Cinta adalah tindakan, bukan sekedar perkataan. I love you, I love you, pagi, siang, sore, malam, lap-lapan terus. Seorang pria hari itu berumur 75 tahun. Dan berkata di telinganya, "Mama, jangan sedih, jangan merasa kehilangan putri kita, masih ada aku suamimu." Tahun lalu, ketika dia berumur 74 tahun, hari ketika ia menerima kabar
kondisi istrinya dalam keadaan kritis. Ia berulang kali ada di samping pembaringan istrinya. Dan dia mengatakan, "Ma, aku ada di sini di sampingmu. Jangan gelisah." Hari ini ketika dia berumur 75 tahun, istrinya telah pergi. Dia menahan air mata. Sesaat sebelum peti jenazah ditutup, dia cium kening istrinya dan berkata, "Ma, tunggu aku ya." Sepanjang hidup ini, sang suami tidak pernah mengatakan kepada istrinya, "Aku mencintaimu, I love you, what I need." Namun cintanya sangat bening. Cintanya sangat jernih. Dia tidak pernah berkata, "Aku mencintaimu." Tapi perbuatannya menunjukkan cinta yang kuat, cinta yang kokoh, cinta yang tidak pernah hilang. Cinta sejati adalah tidak terbatas ke tindakan saja. Cinta sejati bukanlah hanya bahasa saja, tapi perbuatan yang nyata. Pusatkan hal-hal yang penting yang bisa membahagiakan pasangan kita, bukan mempersoalkan hal-hal yang sepele, yang prejudice, yang suuzon, yang menuduh, yang cemburu, yang tidak penting. Menikah 1 ditambah 1 sama dengan 1. Kita tidak mungkin tidak percaya dengan diri kita sendiri. Kita harus percaya suami adalah saya, istri adalah saya. Tuhan memberkati pernikahan kalian berdua. Amin. Tiba saatnya kita akan mengikuti prosesi pemberkatan nikah antara saudara Erwin Sialagan dengan saudari Devi Tiara Ruung. Kedua mempelai saya persilahkan maju ke altar. Devi, dasi suamimu agak miring ke kiri. Luar biasa, berikan tepuk tangan. Cinta memang tidak pernah dusta. Tangan Devi gemetar. Inilah dia mempertunjukkan cintanya ya, di awal kepada pilihannya, suaminya. Saudara Erwin Sialagan dan saudari Devi Tiara Ruung yang bersedia diberkati nikah mereka di tengah-tengah jemaat Tuhan, agar menjadi nyata bagi kita bahwa mereka bersedia memenuhi panggilan Tuhan. Maka saya persilahkan saudara Erwin dan saudari Devi untuk menjawab secara jujur di hadapan Tuhan dan jemaatnya sebagai saksi-saksi pernikahan kudus ini pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, kepada saudara Erwin Sialagan. Dengarkan baik-baik, jangan pikirin yang lain. Jangan pikirin resepsi nanti. Saudara mengaku di hadapan Tuhan dan jemaatnya sebagai saksi hal-hal sebagai berikut. Pertama, bahwa saudara bersedia menerima saudari Devi Tiara Ruung sebagai istri saudara satu-satunya
Yang kedua, bahwa saudara bersedia mengasihi dan melayani istri saudara, baik di waktu suka maupun duka, senang maupun susah, sakit maupun sehat, dan menjadi berkat di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Tiga, bahwa saudara sebagai suami yang beriman dan setia, bersedia memelihara istri dan anak jika suatu hari kelak Tuhan menganugerahkan keturunan. Saudara akan mendidiknya dalam pengenalan akan Yesus Juru Selamat. Keempat, bahwa saudara tidak akan meninggalkan istri saudara dan hanya bercerai dengan dia hanya karena maut saja, dan menjalani hidup bersamanya, mencerminkan persekutuan yang manis dengan Kristus. Cukup jelas? Perlu diulang? Saya minta kita dalam-dalam ya. Jangan dijawab cepat-cepat. Jawab mudah, tapi menepatinya. Sudah ingat? Karena ini disiarkan langsung, ada rekaman, nanti bisa dengarkan. Saudara Erwin Sialaga, apakah jawabmu? Ya, saya bersedia dan mau menjalankannya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan. Janji saudara bukan hanya direkam oleh Allah yang tersedia di gereja ini, tapi terekam di surga yang tidak akan pernah bisa hilang, bisa hapus, bisa. Terima kasih buat kepada mempelai wanita. Dengarkan baik-baik pertanyaan ini. Apakah saudari Devi Tiara Rutuh, apakah saudari mengaku di hadapan Tuhan dan jemaatnya sebagai saksi dalam pernikahan ini hal-hal sebagai berikut? Yang pertama, bahwa saudari bersedia menerima saudara Erwin Sialaga sebagai suami satu-satunya bagi saudari. Yang kedua, bahwa saudari bersedia mengasihi dan melayani suami saudari baik di waktu suka maupun duka, senang maupun susah, sakit maupun sehat, dan menjadi berkat di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Yang ketiga, bahwa saudari-saudari istri yang beriman dan setia, bersedia memelihara suami dan kelak anak jika dianugerahkan oleh Tuhan, akan mendidiknya dalam pengenalan akan Yesus Juru Selamat. Yang keempat, bahwa saudari tidak akan meninggalkan suami saudari dan hanya bercerai dengan dia karena maut, dan menjalani hidup bersama-sama, mencerminkan persekutuan jemaat dengan Kristus. Cukup jelas? Serius? Saudari Devi Tiara Rutuh, apakah jawabmu? Ya, saya bersedia dan menjalankannya dengan segenap hatiku di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya menggarisbawahi dan menekankan, kekristenan hanya mengenal pernikahan satu istri satu suami. Tiada poligami, tiada poliandri. Jelas?
Bagian ketiga, janji nikah. Mempelai berdua yang dikasihi Tuhan, telah saudara berdua memutuskan bersama untuk hidup sebagai suami istri di dalam terang kasih Tuhan Yesus Kristus. Maka sekarang saya mengundang saudara berdua untuk berjabat tangan berhadapan-hadapan. Gimana ditaruh dulu? Ada getaran cinta di sana. Devi ada getaran cinta. Kalau tidak ada kita bakal menentukan. Jangan hanya formalitas, karena acara ditutup oleh Pak Kepala dan tim. Ada getaran cinta. Mempelai berdua yang dikasihi Tuhan, setelah berdua memutuskan bersama untuk hidup sebagai suami istri dalam terang kasih Tuhan Yesus Kristus. Maka sekarang saya mengundang saudara berdua untuk berjabat tangan sambil mengucapkan janji nikah di hadapan Allah dan jemaatnya. Kepada mempelai laki-laki, saya persilakan. Saya Evangelis Erwin Sialaku menyebut nama Devi Tiara sebagai istriku dan di dalam kondisi untung dan malam, suka dan duka, susah dan senang, maupun di dalam kondisi sehat dan sakit, bahwa saya akan setia memelihara engkau sebagaimana wajib diperbuat orang beriman kepada Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan aplaus. Silakan mempelai wanita pada Devi untuk menggunakan janji nikah. Saya Devi Tiara menyebut engkau Erwin Sialagan sebagai suamiku dan berjanji tetap mengasihimu dan setia kepadamu dalam untung dan malam, dalam suka dan duka, dalam senang dan susah, dalam sehat dan sakit, sebagaimana bahwa saya akan memelihara engkau sebagaimana orang wajib, orang beriman kepada Yesus Kristus. Amin. Berikan tepuk tangan. Kita akan mengikuti acara pertukaran cincin. Cincinnya kalau bisa dikatakan dapat apa? Jangan dikantongin, nanti lupa. Saya diberikan cincin oleh mempelai. Cincin ini sebentar akan dipasangkan kepada pasangan masing-masing. Cincin ini bentuknya bulat, tidak ada ujungnya, mendatangkan bahwa cinta tidak pernah berakhir kecuali maut. Endless love, cinta yang tidak pernah berakhir, cinta yang tidak boleh ada ujungnya, apapun alasannya, apapun kondisinya. Cinta laki-laki kepada istri harus aman. Cinta saudara Erwin Sialagan kepada Devi harus
kedua, cincin ini saya yakin dibuat dari emas murni. Karena kamu ya, emas murni. Apa artinya? Cinta suami kepada istri harus murni, pure. Tidak boleh cinta palsu, tidak boleh cinta sesaat, tidak boleh cinta asal-asalan, tidak boleh cinta waktu masih singkat. Makanya ini kebiasaan yang baik. Pakai dari cincin bawah ke atas atau dari samping ke untuk atas? mendapatkan Itu cinta endingnya kemana? kepada istri. Pakai kamu di jari kamu, istri jari. Cincin ini diberikan sebagai lambang kesetiaan, tujuan kasih dan segan pada. Terima kasih. Saya senang kedua mempelai sudah mengambil sikap yang betul pada pagi ini. Tangan yang akan dikenakan cincin tidak memakai sarung. Cinta tidak boleh ada sarung. Cinta tidak boleh ada orang ketiga. Teman dulu, apakah itu orang tua yang mencintai adalah Erwin dan Desi. Amin. Cincin kedua yang saya pegang ini diberikan oleh Devi. Sama, tidak ada ujungnya. Cinta Devi kepada Erwin tidak boleh berakhir. Endless love. Cinta yang tidak boleh berhenti. Cinta yang abadi sampai maut memisahkan kalian. Tidak boleh ada alasan apapun. Ya. Sini juga dibuat dari emas asli, bukan emas palsu ya. Dibuat dari emas asli. Cinta Devi Tiara Nuh kepada suaminya, Evangelis Erwin Sialagan, juga cinta yang asli, pure love. Bagi kami. Kalau sudah begini, dunia ini mereka berdua. Kita yang lain kontrak. Oh iya, sujud ntaran. Sujud kapan? Nanti kan. Kita masuki antara yang sangat penting. Puncak antara pemberkatan kita. Mempelai laki-laki ulurkan tangannya yang kanan, dan mempelai wanita menumpangkan tangan di atas tangan pria. Prosesi penumpangan tangan mewakili getaran cinta di antara mempelai berdua. Maka kalau pendeta yang memberkati adalah laki-laki,
sudah sepatutnya dia menaruh tangannya di atas mempelai wanita, bukan di atas mempelai wanita. Begitu pula sebaliknya, kalau yang berarti mempelai adalah pendeta wanita, maka pendeta menaruh tangannya di atas tangan mempelai wanita. Saudara Erwin, Evangelis Erwin Sialagan, dan saudari Devi Tiara Ruhu, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, maka pada hari ini 24 Januari 2024 saya meneguhkan, memberkati pernikahan saudara berdua. Saudara Erwin Sialagan dan saudari Devi Tiara Ruhu, berdasarkan kasih dan setia Tuhan yang menyebut dirinya mempelai jemaatnya dan sebagai pelayan Yesus Kristus, saya menyatakan pernikahan saudara berdua diberkati dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Katakanlah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, dan hiduplah dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang hayat. Karena itulah kamu telah dipanggil menjadi satu. Tuhan berkati rumah tanggamu, pernikahanmu, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kedua mempelai saya bilang